Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, memberikan kesehatan, perlindungan dan berkat yang melimpah dalam kehidupan keluarga kami. Berkati kami senantiasa Tuhan, dan ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, Kau yang memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga kehendak-Mu dapat kami mengerti melalui firman-Mu, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sudah siap untuk mendengar Tuhan, berfirman-Lah Engkau. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian rumah tangga malam ini tertulis dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Demikian firman Allah. Saudara-saudari yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Demikian firman Allah. Jemaat yang terkasih, apa yang akan kita lakukan jika janji pertemuan yang kita buat dengan orang lain tidak tepat waktu? Apa yang kita lakukan yang kita tunggu-tunggu selama ini tidak kunjung tiba, padahal sudah dijanjikan kepada kita? Pasti ada perasaan yang tidak dihargai. Pasti ada perasaan dibohongi. Pasti ada perasaan bosan dan sia-sia. Ketika perasaan itu kita biarkan menguasai hati dan pikiran kita, maka kita akan dicobai pada tindakan menghakimi, pada pikiran kehilangan kepercayaan, bahkan sampai rela melepaskan rasa tanggung jawabnya akan sesuatu, padahal itu seharusnya dilakukannya. Contoh sederhana, kita sudah membuat kesepakatan dan janji dengan orang lain bahwa kita akan mengerjakan sebuah taman yang ditugaskan kepada kita. Lalu waktu untuk mengerjakannya sudah tiba, dan kita juga sudah tiba di taman tersebut. Kita tunggu-tunggu orang lain yang sudah berjanji kepada kita untuk bekerja sama memperbaiki taman tersebut, tetapi mereka tidak datang. Tentu hati kita akan kesal sekali. Tentu kita merasa tidak dihargai orang lain tersebut. Lalu
ketika perasaan itu kita biarkan bertumbuh dalam hati dan pikiran kita, maka kita akan menghakimi orang lain tersebut dengan pikiran yang macam-macam. Kita juga akan merasa kehilangan kepercayaan kepada orang lain tersebut karena dia tidak tepat janji. Puncaknya, akhirnya kita meninggalkan taman tersebut tanpa mengerjakan sesuatu apapun. Padahal itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Situasi inilah yang dikhawatirkan oleh Petrus dalam firman Tuhan hari ini. Petrus khawatir orang-orang Kristen pada waktu itu jatuh ke dalam pencobaan oleh karena ejekan-ejekan dari orang lain, ejekan-ejekan orang fasik. Mereka selalu mengejek orang Kristen dengan menyatakan, mana janji Tuhanmu yang menyatakan mau datang kedua kalinya? Tuhanmu itu pembohong. Kalian katakan bahwa Tuhan akan datang. Mana? Ketika orang Kristen tidak bisa menjawab pertanyaan itu, atau membiarkan hati dan pikirannya terhanyut, terbawa ejekan-ejekan orang fasik tersebut, maka imannya akan goyang. Dia akan menghakimi Allah. Dia akan kehilangan kepercayaan kepada Allah. Mereka juga akan mengabaikan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan dirinya, keluarganya atau orang-orang sekitarnya, atau bahkan menyelamatkan alam tempat dia hidup. Ini terjadi. Hanya orang-orang fasik yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap alam di mana dia tinggal. Dia tidak mau menyelamatkan alam, dengan sendirinya dia juga tidak bisa menyelamatkan dirinya. Alam akan berbalik melawan dia. Padahal Allah sudah menyatakan, usahakan dan rawatlah. Tapi orang-orang fasik atas nama kemakmuran menguras, mengusahakan alam ini semaksimal mungkin tanpa merawatnya. Alam berbalik melawan, terjadilah bencana alam, terjadilah pandemi, terjadilah pencemaran, polusi, dan sebagainya yang membuat hidup manusia itu menderita. Oleh karena itu ada beberapa hal yang hendak disampaikan firman Allah kepada kita malam hari ini. Yang pertama, Tuhan pasti datang, Ia tidak pernah ingkar janji. Kedatangan Tuhan di zaman akhir atau di zaman penghakiman tidak bisa diperkirakan, tidak bisa diprediksi oleh manusia. Manusia dalam matematikanya tidak bisa menghitungnya. Hari ini, bulan ini, tahun ini tidak bisa. Itu jelas. Mengapa? Ada sebabnya. Minimal ada dua sebabnya. Yang pertama adalah Allah tidak tinggal diam di dalam waktu. Allah berada di luar waktu. Sebab Allah itu Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Waktu dirumuskan oleh manusia berdasarkan perputaran bumi kepada
matahari. Masa Allah tunduk kepada pikiran manusia? Masa Allah tunduk kepada ciptaannya, yaitu bumi yang mengitari matahari? Itu yang pertama jawabannya. Yang kedua, kuasa dan kasih Allah tidak bisa digapai pikiran manusia. Oleh sebab itu Allah hanya melakukan kehendaknya selama Allah melihat itu baik. Itu jawaban kedua. Jadi kita tidak bisa memikirkan atau memprediksi, memperkirakan hari Tuhan itu seturut kehendak Allah. Pikiran manusia tidak bisa menggapainya. Makanya di ayat 8 dikatakan demikian. 1000 tahun bagi manusia menjadi 1 hari bagi Allah. Ini jelas. Coba kita baca ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ini jelas. Jadi kalaupun tidak kunjung tiba atau tidak kunjung digenapi hari Tuhan itu, bukan berarti Allah ingkar atas janjinya. Bukan berarti Allah lalai akan janjinya. Dia selalu ingat apa yang dijanjikannya. Kalau dia janjikan hari Tuhan akan dekat, ya kita harus mengimani itu. Janji Tuhan tidak pernah dia ingkari. Sebagaimana janji Allah kepada Abraham yang memberikan keturunan kepadanya. Sebagaimana janji Allah kepada Yesaya, Yeremia tentang kedatangan Mesias Sang Juru Selamat ditepatinya. Sebagaimana janji Allah kepada Zakaria dan Elisabet dan sebagainya. Marilah kita pandang tindakan penundaan kedatangan Allah itu adalah hal yang baik menurut Allah bagi manusia. Kalaupun Allah menunda hari penghakimannya, sebab Allah itu masih mengasihi kita. Allah masih menunggu kita bertobat. Jadi tugas kita bukan menghitung, bukan memperkirakan hari Tuhan itu kapan tiba. Tugas kita adalah mempersiapkan diri kita kapan hari Tuhan itu tiba. Jangan lupa, hari Tuhan ada 2. Yang pertama secara pribadi. Hari Tuhan yaitu Allah datang mengambil waktu daripada kita. Yang kita sebut sebagai kematian. Ini hari Tuhan. Makanya Injil katakan Allah datang seperti pencuri yang tidak tahu kapan waktunya dan tidak memberitahu kedatangannya. Ini pasti. Hari Tuhan itu pasti secara pribadi. Tidak ada di antara kita yang hidup kekal. Pasti kita melewati kematian. Oleh karena itu bersiap-siaplah. Kita tidak tahu hari Tuhan itu kapan datang untuk kita secara pribadi. Bersiaplah. Sebab ketika hari Tuhan mengambil waktu daripada kita, atau yang kita sebut kematian itu, maka kita tidak bisa memperbaiki hidup kita lagi. Selama kita ada di dalam waktu, selama itulah bisa kita memperbaiki diri kita menuju kerajaan surga. Yang kedua, hari Tuhan yang kita sebut sebagai komunal.
secara komunal, yaitu kedatangan Tuhan Yesus di dalam kemuliaannya menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itu pun tidak diberitahu kapan waktunya dan di mana. Yang pasti itu akan terjadi. Bersiaplah. Jadi bersiaplah menantikan kedatangan Tuhan secara pribadi maupun komunal. Jangan tinggalkan imanmu, kepercayaanmu oleh karena ejekan dunia ini. Jangan pernah hakimi Allah oleh karena penantian kita. Jangan pernah tinggalkan tanggung jawabmu untuk menyelamatkan dirimu dan keluargamu. Lakukanlah yang terbaik. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah usahakanlah dan peliharalah alam ini. Ketika Allah selesai menciptakan manusia, Allah memerintahkan manusia itu mengusahakan dan memelihara ciptaan Allah ini. Manusia diperbolehkan mengusahakan semaksimal mungkin alam ini untuk kebutuhannya. Tetapi jangan lupa untuk memeliharanya. Sekali lagi, Allah memperbolehkan kita mengusahakan alam semesta ini semaksimal mungkin, tetapi jangan lupa memeliharanya. Tetapi yang terjadi saat ini adalah penyalahgunaan perintah Allah tersebut. Banyak manusia yang tidak henti-hentinya mengusahakan alam, tetapi lupa memeliharanya. Atas nama kemakmuran, dia hancurkan alam ini. Dan akhirnya alam ini bertindak melawan manusia itu. Berbagai macam bencana alam, berbagai macam pencemaran, polusi, pandemi merajalela mau menghancurkan kehidupan manusia. Sebagai orang percaya, ingatlah, bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita perlu diselamatkan, tetapi juga alam ciptaan ini. Ketika kita menyelamatkan alam ciptaan, kita juga turut serta menyelamatkan manusia, yaitu generasi baru di masa depan. Hanya orang-orang fasiklah yang tidak mau merawat alam ini. Bertobatlah. Mari kita bergandeng tangan, mengusahakan dan memperbaiki kerusakan alam yang kita buat selama ini. Dan ketika kita bergandengan tangan memperbaiki alam ini juga akan memberikan kehidupan kepada kita. Sebaliknya, ketika kita merusak alam ini, ketika kita tidak mau bertobat, ketika kita tidak mau menyelamatkan diri kita, ketika kita hanya mementingkan diri kita sendiri, maka alam dapat dipakai Allah untuk menghukum kita. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Bagaimana Allah memakai alam pada zaman Nuh. Air bah melululantakkan seluruh manusia. Bagaimana Allah memakai alam ini, hujan belerang, hujan api belerang, menghancurkan 2 kota di zaman Lot, Sodom dan Gomora. Kita bersama alam adalah satu. Mari kita menyelamatkan diri kita,
menyelamatkan orang sekitar, dan menyelamatkan alam, niscaya alam akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajarkan kami untuk tetap melakukan firman-Mu, kehendak-Mu, untuk tetap percaya akan janji-Mu kepada kami. Banyak Tuhan ejekan, banyak Tuhan yang membuat kami ingin jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk tetap teguh berpegang terhadap iman percaya kami, untuk tetap teguh melakukan kehendak-Mu, setia menantikan kedatangan-Mu. Firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang memberikan pengharapan yang hidup bagi kami. Firman-Mu juga mengingatkan kami supaya turut serta bekerja secara aktif memelihara alam semesta ini. Engkau firmankan Tuhan supaya kami mengusahakan tetapi juga memelihara alam ini. Ajari kami ketika kami mengusahakan alam ini, kami juga memeliharanya, sehingga alam mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tidak menjadi hukuman sebagaimana yang terjadi pada masa Nuh dan pada masa Lot. Alam Engkau pakai untuk menghakimi kami. Ya Allah, buka hati dan pikiran kami untuk bertobat, untuk meninggalkan segala kelalaian kami, keberdosaan kami selama ini. Datang ke hadapan memohon segala pengampunan dosa, dan mampukan kami melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap keluarga di dalam perjalanan keluarganya, berikan sukacita Tuhan. Segala pergumulan Engkau berikan jalan keluar. Begitu juga berkati setiap anak-anak kami, tumbuh kembangnya, hikmatnya, baik dalam pertumbuhan tubuhnya, sekolah maupun di dalam pekerjaannya. Kami juga tidak lupa Tuhan kepada saudara-saudari kami yang sedang kesulitan ekonomi saat ini. Engkau buka jalan ekonomi Tuhan, berkati setiap pekerjaan tangan dan pikiran jemaat-Mu yang seturut kehendak-Mu, sehingga menghasilkan buah dari pekerjaannya untuk kebutuhannya, untuk kebutuhan keluarganya, mendatangkan sukacita dan puji-pujian kehadirat-Mu yang kudus. Kami juga tidak lupa membawa saudara-saudari kami yang sedang bergumul oleh karena penyakit yang dideritanya. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan segala penyakit apapun dalam tubuh setiap jemaat-Mu. Kami memohon Engkau berikan kasih karunia-Mu Tuhan, penyembuhan kepada saudara-saudari kami, sehingga mereka di hari yang akan datang boleh beraktivitas seperti biasa, terlebih datang ke hadirat-Mu, memuji nama-Mu yang kudus, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya ketika kami dengan sungguh berdoa, Engkau akan memberikannya. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.